Saudara, kita akan teruskan dengan ujian-ujian. Kita akan teruskan saudara dengan bagaimana kita terus naik dan naik ke next level. Mari terus PPT-nya. Saudara, yang pertama tadi sudah diajarin saudara ya. Untuk saudara mengerti hukum dan ketetapan, saudara ujiannya adalah di dalam, saudara di dalam. Nah, saudara, untuk saudara menjadi ilahi dan menjadi raja-raja dan penguasa, maka yang pertama saudara juga harus mengalahkan kelaparan. Saudara, setiap orang itu punya kelaparan yang berbeda. Ada kelaparan cinta, ada kelaparan dipuji, ada kelaparan diterima, saudara. Saudara, dan banyak orang yang tidak sadar kelaparan ini membuat dia jatuh, membuat dia mati, membuat dia kehilangan, saudara, semua destininya. Saya punya seorang teman, saudara, dia seorang hamba Tuhan yang diurapi. Tapi saya tahu kelaparannya adalah dia anak orang miskin dan dia pengen kaya. Saudara, dan pada waktu dia mulai jadi hamba Tuhan, dan tiba-tiba ada seorang hamba Tuhan, bukan seorang hamba Tuhan, seorang konglomerat yang berkata begini, mau enggak kamu ngawal saya? Saudara, dan ngawalnya tuh enak loh saudara ya. Kalau ngawal itu kalau dia pergi ke misalnya Amerika, liburan keluarga ke Disneyland, saudara dipanggil jadi pengawal. Saudara, dan saudara dia bilang oke, pertamanya, terus kemudian ternyata dapat PK-nya gede banget. Saudara, dan sejak hari itu, saudara, dia ini sudah tidak lagi jadi hamba Tuhan. Tapi jadi hambanya saudara, orang itu. Saudara, disuruh apapun dia sudah tidak bisa menyatakan kebenaran. Saudara, dia KKR di mana kalau ini bos memanggil dia akan datang. Saudara, kenapa? Saudara, karena tiba-tiba kelaparannya di depannya dikasih bom. Ya. Saudara, saya kenal lagi yang lain. Dia hamba Tuhan, ajaib dipakai Tuhan. Kelaparan yang terdalam adalah dicintai. Dan ketika ada seorang wanita bukan Kristen, saudara, lebih tua dari dia, menyintainya. Saudara, menganggapnya anak, dia tinggalkan semua pelayanannya. Kenapa? Kelaparan. Saudara, ada banyak saudara, orang yang tanpa sadar tidak mengenali kelaparannya. Nih salah satunya Miss Cherry. Ya, saudara, beberapa orang bilang gini, kenapa sih Bu perlu pakai nama? Supaya saudara itu tahu, saya nggak merekayasa, nggak bohong. Dan kalau saudara mau sampai level atas, saudara kan harus berani untuk hidupmu itu transparan dan dibongkar. Saudara, Miss Cherry itu kelaparannya adalah saudara berkenan buat saya. Jadi dia pengen banget jadi anak yang dibanggakan. Sehingga makin saudara ya, dia mencoba itu dengan kekuatannya, membuktikan itu, dan dia tidak lagi bisa dengar Tuhan seringkali. Itu jadi ambisi dan bukan jadi pelayanan. Saudara bisa mengerti? Saya berdoa supaya saudara menangkap ini. Kalau saudara tidak menang di sini, saudara, maka saudara bukan penguasa. Ada seorang lagi yang di sini dan banyak saudara. Kelaparannya adalah diterima jadi anak. Jadi apapun yang saya didik dia, buat dia itu penolakan. Dan kalau dia tidak bisa menang, dia tidak bisa jadi saudara seperti yang Tuhan mau. Dan hari ini saya berkata, pertama saudara, kau mengalahkan kelaparan. Hari itu mari saya minta satu orang untuk membacakan supaya menghemat suara saya. Saya berhari-hari ini banyak banget khotbah. Christian tolong. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 dan 4. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini,
Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Saudara payah, mengerikan gak saudara? Ini kelaparan. Dan saudara dan Tuhan mulai bilang sama Elia, pergi ya ke sungai Kerit. Saudara dan hidup di situ. Saudara hari itu sungai Kerit itu artinya apa? Dipotong. Apa sih yang Tuhan mau bilang? Ini puasa tapi gak sehari 2 hari saudara. Ini puasa bulanan, tahunan. Saudara dan dia cuma makan dari air. Saudara di sungai itu enggak ada capcay, enggak ada babi panggang. Saudara dan dia makan, saudara tergantung sama burung gagak. Sisanya burung gagak, remah-remahnya burung gagak. Burung gagak bisa bawa berapa sih cuma di gigitannya dia? Saudara bisa bayangin gak? Tapi hari itu saudara, Elia tahu bahwa dia harus lewati itu. Tuhan mau bilang begini, sampai engkau bisa meninggalkan semuanya. Dan engkau hidup hanya dari sungaiku. Maka engkau menang atas kelaparan. Seroy kemarin khotbah bagus. Dia bilang gini, kenapa sih kita gak kaya-kaya? Saudara, kelaparan Seroy itu satu, kaya. Dan Tuhan cuma jawab, sampai kamu menyintai aku lebih dari uangmu, maka engkau baru bisa kaya. Saudara, dan itu yang dialami oleh Elia. Saudara, semakin engkau lapar nih saudara ya, sama uang, percayalah uang makin lari daripadamu. Semakin engkau lapar dipuji, pujian akan makin pergi dari hidupmu. Semakin engkau lapar diterima, ya, mungkin Lydia lapar sama anak, ya, pengen punya anak sendiri, itu akan lari. Sampai saudara, kalau saudara baca saudara ya, di Hana, saudara ada sebuah kalimat yang bagus. Elkana berkata, apakah aku tidak lebih berarti dari anak atau apapun juga yang kau inginkan. Saya mau berkata hari ini, kalau saudara tidak pernah bisa berkata, Tuhan, engkau lebih berarti dari semua kelaparan yang aku punya. Engkau lebih berarti dari kekayaan. Jadi kalau seumur hidup aku mesti tidak kaya, supaya aku kaya di surga, is fine, aku sepakat. Kalau seumur hidup aku tidak dipuji dan aku ditempatkan di gunung, mungkin di kutub dan tidak ada tepuk tangan, aku sepakat. Karena perkenanan itu lebih berarti dari apapun juga. Kalau saudara tidak mengalahkan kelaparan, kalau saudara tidak siap dipotong dan dipotong, kalau saudara tidak siap direndahkan, saudara makan dari burung gagak buat orang Israel itu najis. Karena burung itu aja najis. Saudara, kalau engkau tidak bisa untuk dibongkar bahkan semua Taurat, semua maumu. Saudara, Pak Steve itu punya kelaparan dalam hal perfect. Dia ingin sekali mempersembahkan apapun perfect. Ini contoh kecil menunjukkan kelaparan. Kayak tadi ya saudara, dari kesaksian Joshua, saya ngerti dia belajar tentang kesombongan. Tapi bunda langsung nembak. Lalu dari kesaksiannya kelihatan masih sombongnya setengah mati. Ya, loh, sombong itu berlevel saudara. Dan engkau makin ngerti, engkau akan makin tahu. Baru kesel dikit, udah sombong. Udah marah. Ya. Baru bilang begini, sudah dan itu aja kesombong saudara ya. Dan itu akan makin hari saudara akan kenali. Nah ini pasti, ini hal yang saya sampai bilang gini, Tuhan ini berapa tahun lagi akan dikikis. Hari itu
Saya bilang, saya ini penggemar belimbing wuluh. Saudara, jadi saya suka banget belimbing wuluh dimasak apa aja. Saudara, dan dia kasih belimbing wuluh dimasak sama telur. Enak sekali. Begitu dia kasih, saya cerita. Saya ngomong begini, saudara. Kak, ini enak banget tapi belimbing wuluhnya terlalu sedikit. Saya lain kali buatin lagi yang lebih banyak belimbing wuluhnya ya. Saudara, langsung saudara. Hari itu juga dia buatin lagi belimbing wuluh. Saudara. Saya komentarin, udah Kak ini udah cukup. Tapi dari komentarnya dia tahu dia membaca kurang tepat. Dia buatin lagi saudara. Dalam 1 hari. Dalam 1 hari. Saudara, hanya untuk apa? Lapar untuk perfect. Memberi kepuian. Saudara jangan pikir ini sepele. Ini masalah besar. Ibu Nika lebih gila lagi. Ibu Nika itu sama. Buat dia, saudara ya, ini hari ini adalah pemotongan dari pemimpin-pemimpin. Ibu Nika itu gak rela salah. Kalau di hadapan saya salah, dia harus segera buat. Dia harus perbaiki. Saudara hari-hari ini dia konsentrasinya terpecah-pecah. Saya tahu. Saudara saya tahu dia. Saudara ngurus Bali, ngurus ini, bikin jubah ini. Saya tahu. Saudara dia bikin baju. Saudara buat baju pesta, terus saya bilang begini. Gak apa-apa Konik, cuma kurang bagus saja. Saudara besoknya dibongkar habis. Lalu saya udah bilang gak apa-apa. Bongkar habis. Bikin lagi, Bu saya bikin. Terus dia tunjukin kain. Saya senyum, saya bilang gak apa-apa Nike. Ini oke. Cuma saya bilang sama Nita, kebetulan ada Nita. Nir, kalau kita yang tahu desain, ini sebenarnya rada kampungan. Saudara langsung dia beli 12 kain lagi yang lain. Saudara coba bayangin. Sampai saya gini, lu ini mau apa sih? Saudara itu kelihatannya kecil. Bahkan saudara, gak puas dalam 1 hari. Dia buat 3 baju pesta. Saudara ya buat saya. Saudara mungkin begini, loh Bu itu kan bagus. Saudara itu kelaparan. Ya. Yang kalau engkau tidak menangkan, itu mengerikan banget. One day itu bisa menjadi jebakan yang sangat mematikan. Saya berdoa saudara. Saudara mengerti kelaparan ini. Ya, saya bisa bahas Pak Eliezer. Wah saudara, dia punya kelaparan yang haleluya saudara ya. Saudara dan saya berdoa pagi hari ini. Engkau tidak akan sampai ke destinimu. Kalau saudara tidak berhenti saudara. Dan mengalahkan kelaparanmu dengan satu hal. Berkata Tuhan. Engkau lebih berarti. Dari semua kelaparanku. Pak Fendi punya kelaparan lain lagi. Istri yang luar biasa. Dan makin dia pengen punya istri yang tanda kutip ya. Makin laparlah saudara ya. Saudara sekali lagi. Apa yang hari ini dalam hidupmu belum dijawab Tuhan. Saudara hati-hati dengan kelaparan seks. Hati-hati tanpa sadar kau akan jatuh dan jatuh. Beberapa orang tidak pernah sembuh dari apa perzinahan. Karena apa? Lapar. Saudara biar bagaimana ada orang-orang di sini. Yang engkau tahu engkau gak punya keluarga. Dan kau lapar. Dan kalau engkau tidak bersyukur. Dan berkata Tuhan aku puas. Aku puas dengan engkau. Saudara ujian raja-raja. Ujian menjadi ilahi. Saudara harus bisa puas dengan Tuhan. Ferry Siombing pernah mengucapkan statement yang sangat susah. Buat saya itu level raja-raja yang dia terus dan terus tidak bisa
menang, tapi saya pun bisa berkata, kalau bukan anugerah, kalau tidak dipotong dan dipotong, kalau tidak diikat dengan covenant direkayasa, saya tahu saya sebenarnya gak lulus. Dia bilang begini, kenapa saya ini, Ferry Siombing ya, jatuh bangun terus. Karena saya selalu Yesus plus. Saudara mengerti maksudnya? Dia bilang Yesus plus duit, Yesus plus tenar, Yesus plus kebenaran, saya. Dan dia bilang, Tuhan bilang sama dia, sampai kamu bisa Yesus tok. Yesus cukup. All I need is you. Ada sebuah lagu yang berkata, seluruh yang saya butuh cuma Engkau Tuhan. Tidak ada yang lain. All we need is you Lord. Maka saudara tidak akan menang terhadap kelaparan. Karena itulah pada waktu lapar, tidak ada cara lain. Tuhan bilang, Elia masuk ke sungai itu. Biarkan hidupmu dipotong dan dipotong dan dipotong. Dan biarkan kau hidup dari anugerah. Hidup dari apa yang aku beri. Dan kau puas dengan aku dan aku. Saudara, ini tidak pernah gampang. Tapi ini kenyataan. Mari kita lanjutkan. Next, bacain Chris. 1 Raja-Raja 17 ayat 13-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya. Dan bawalah kepadaku, kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberikan hujan ke atas muka bumi. Saudara, pada waktu saudara sudah menang mengalahkan kelaparan, maka saudara harus mengajar kepada orang lain. Anak-anak saudara untuk menang terhadap kelaparan. Karena setiap anak kita pasti punya kelaparan. Saudara, dan hari itu Elia mengajar pada seorang janda. Dia bilang begini, bikin dulu buat aku. Saudara, hari itu janda ini bisa berkata, bagi dua deh please, bagi dua. Saudara, janda itu bisa berkata, saudara, kejem banget sih lu pemimpin. Ya kalau benar mujizat jadi, kalau enggak. Saudara, tetapi sebagai seorang ya bawahan, tentara, prajurit, apapun saudara, imam, kau harus belajar mengerti artinya taat dan percaya. Taat dan percaya itu adalah senjata, istilah saya, untuk membuat engkau mengalahkan kelaparan. Saudara, tapi seringkali susah buat percaya. Loh, banyak orang tuh ngomongnya gini ya, saya percaya Bu Iin. Ya, tapi begitu, ini tadi yang Joshua cerita ya. Saudara, begitu dia, saya bilang gini, jangan marah. Jangan sombong. Saudara, saya itu pada waktu dia berangkat Tuhan bilang begini, iblis menunggunya. Dia akan ditampi. Dan kalau didapati terlalu ringan, ada banyak yang akan dialami. Saudara, dan saya tahu. Dan saya tahu sebenarnya standar iblis buat sombong itu tinggi banget. Karena dia sendiri dijatuh ban. Karena apa? Kesombongan. Saudara, kalau saudara tahu, saudara, kesombongan itu, aduh saudara ya, di dalam aja ngomong gini. Bayangin ya, Nebukadnezar loh, ini Nebukadnezar. Saudara, dia punya kerajaan segitu besar, semuanya bagus, semuanya baik. Saudara, teratur rapi, loh cuma jalan-jalan, cuma ngomong gini loh. Kerajaanku. Ini terjadi perebutan kasur antara Miel dan Elion.
Joshua tolong dibawa dulu. Dan coba diajarkan karena saya nggak suka saudara. Saudara walaupun dia cucu yang hebat, tapi dia juga harus belajar tentang arti sharing dan berbagi. Ya, arti saudara ya. Nah, coba terangin dulu pelan-pelan ya, bahwa berbagi adalah sebuah bukti kedewasaan saudara. Ini perebutan kasur saudara ya. Tapi di antara saudara buat kita gini ya, lucu banget ya perebut kasur. Tapi sebenarnya berapa banyak dari kita berebut pujian, berebut dipercaya, berebut posisi. Saudara, sesimpel itu. Sesimpel itu. Dan itu benar-benar saudara hal yang sangat saudara ya mendasar. Saudara enggak menang ini, saudara enggak dewasa. Nah saudara, hari itu sebenarnya saudara, simple, tinggal bikin saudara ya. Tetapi buat perempuan ini soal mati dan hidup. Ada satu titik dalam hidup. Ujian itu kelihatannya soal mati dan hidup. Tapi saudara harus lihat dari sisi yang lain. Nah sekarang ini ya, kalau perempuan itu bikin buat dirinya sendiri, toh juga ujungnya mati, betul enggak? Kalau tidak ada mujizat, dia buat sekali itu buat dia dan anaknya, ujungnya tetap mati kan? Jadi kalau dia menyerah, ya sebenarnya malah itu adalah sebuah kemungkinan selamat. Tapi ada banyak orang, hal kecil lah misalnya, Tuhan bilang begini, jangan utang. Loh saudara-saudara hari itu utang enggak nolong kok saudara. Betul enggak? Cuma nolong memperpanjang 1-2 hari. Tapi sering kali kita memilih hutang. Sehingga kita terjebak lebih dalam dan lebih dalam. Hari ini saya berdoa saudara mengerti. Saya berdoa saudara mengerti. Ya. Saudara mari kita lihat yang kedua. Saudara harus mengalahkan apa? Baal. Ya. Mari 1 Raja-Raja 18 ayat 24 ayat 40. 1 Raja-Raja 18, 24, 40. Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu dan aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut, katanya, baiklah demikian. Kata Elia kepada mereka, tangkaplah nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh luput. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Saudara yang kedua, saudara itu harus mengalahkan yang namanya Baal. Saudara dan Baal zaman dulu dewa matahari patung. Baal sekarang itu HP. Baal sekarang itu uang. Baal sekarang itu film. Baal sekarang itu kenyamanan. Baal sekarang itu saudara ya main game atau lihat TikTok dan tiba-tiba 2 jam itu Baal. Saudara dan saya tidak tahu Baal setiap orang mungkin berbeda. Saudara dan saudara saya mau langsung nih karena waktu ya sudah jam segini. Saudara bagaimana mengalahkan Baal? Mesbah. Saudara tidak ada cara lain untuk saudara bisa mengalahkan Baal apapun dalam hatimu. Kecuali mesbah. Saudara kecuali mesbah. Saya berdoa saudara. Saudara belajar dan sangat belajar untuk membangun mesbah dalam hidup. Saudara membangun mesbah itu every day, batu demi batu. Ini salah satunya ya. Saudara saya itu cinta uang sebenarnya. Saudara dan saya itu orang yang gini ya, pengennya di tabungan itu selalu ada sekian. Ya, nanti pokoknya kalau sudah ada sekian, saya bagi-bagi, nggak apa-apa. Saya nabur ratusan juta sampai M, nggak apa-apa. Asal di tabungan ada sekian. Itu saya. Tapi saudara, bagaimana saya membuat mesbah? Setiap kali walaupun dengan gak enak nyebelin, saya kosongin dari nilai yang saya tetapkan sendiri. Itu namanya membangun, meletakkan mesbah. Itu belum memberikan yang terbaik, belum saudara ya. Itu cuma bagian dari memotong apa? Mesbah. Memotong ego, naruh mesbah. Hal kedua,
Saudara, saya ini gampang ya, buat mengiyakan. Loh saudara mikir gini, Bu, ibu itu koleris jadi ibu suka konfrontasi. Makin tua percayalah saudara, konfrontasi itu meletihkan. Ya. Saudara, nih saya nih sekali lagi ya, ini contoh aja sama Cherry sama ada 2 orang, ada banyak lah, tapi ada 2 orang yang sebenarnya saya tuh malas banget konfront. Kenapa? Karena untuk menjelaskan satu hal sama orang-orang tertentu, saya mungkin butuh 2 jam, 3 jam. Dan setiap kali saya konfront sama dia, nih saya buka aja biarin supaya dosanya berkurang dikit ya. Saudara, saya ini konfront sama Miss Cherry. Ngambeknya saudara dulu ya, ini dulu bukan sekarang ya. Dia pernah ngambek sama saya 6 bulan. 6 bulan mulutnya bimoli. Nah, ya, saudara tahu bimoli kan? Bibir monyong 5 cm. Saudara ya. Dan saudara setelah 6 bulan saya panggil. Cer, poinnya kamu ngerti gak? 6 bulan ini ngamuk. Jadi sudah dikonfront, dibiarin itu 6 bulan. Tetap tidak mengerti. Itu dulu. Saudara. Nah, ada orang-orang seperti itu, ada banyak di Manaim. Cuma yang saya berani sebut terang-terangan namanya Miss Cherry. Karena dia sudah banyak, lumayan berubah lah, lumayan, belum totally. Saudara ya, tetapi itu membuat saya males. Sejujurnya makin tua, dalam tanda kutip saya tidak menjadi tua, tetapi usia bertambah itu aja ya. Makin males konfront. Sampai ini ya, istilahnya Bunita, mulut saya tuh jadi mencong. Artinya apa? Mencong misalnya gini ya. Lihat orang itu sebenarnya jelek, saya akan bilang gini, bagus daripada panjang. Nanti lihat orang salah, saya ngomong gini, oke, gitu ya. Enggak apa-apa, saya nanti mikir dari rumah, udahlah nanti gua minta ampun sama Tuhan, nanti gua beresin. Lebih gampang daripada apa? Konfront. Saudara, tetapi mesbah tidak begitu. Setiap kali Tuhan bilang no. Mesbah dalam melakukan yang kita gak senang, yang capek, yang belum mulai aja udah gini, gitu saudara ya. Saudara, itu mesbah. Dan itu mesbah harus dibangun day by day. Kalau saudara mau mengalahkan apa? Baal. Saudara gampang. Ya misalnya nih, saudara untuk cucu saya ya, misalnya Misael aja. Saudara misalnya dia lagi nangis minta permen. Gampang kita kasih permen. Tapi itu bukan mesbah. Bukan mesbah buat dia, bukan mesbah buat saya. Saudara, mesbah adalah pada waktu kita berkata enggak, dan dengan segala macam cara kita menjelaskan kenapa tidak sampai dia mengerti. Saudara, saya orang yang paling ya, saudara berantem itu sudah sampai berantem baik, udah pakai segala macam cara dengan ibu, dengan Eliezer, saudara, dia tahulah. Kita masih terus bergulat 15-16 tahun ya, kita bergulat, saudara. Kadang-kadang sejujurnya nih, mau ketemu dia sudah Tuhan. Tapi sekali lagi, mesbah. Jadi kalau saudara mau mengalahkan Baal, saudara harus bangun apa? Mesbah. Ya, saudara, mari kita lanjutkan. Mendidik raja dan bangsa, saudara. Saudara mendidik pemuritan, ya ini supaya cepat aja. Mau tidak mau saudara harus lakukan. Dan mendidik itu bukan dengan marah, bukan dengan otoritas. Karena itu membuat saudara, mereka tetap nggak ngerti kok. Jadi mendidik itu bukan diktator. Bisa ngerti nggak saudara ya? Kalau saya misalnya mau ngomongnya gini, harus makan ya. Saudara-saudara makan kok, tapi saudara nggak akan ngerti kenapa harus makan sesuatu, makan roti profetik. Itu nggak mendidik. Itu memerintahkan. Bisa mengerti? Saudara, buat saya lebih gampang, saudara ya, untuk diam-diam perang buat Joshua. Diam-diam naikin, minta ampun, naruh mesbah di hadapan Tuhan. Tapi itu enggak mendidik. Saudara, sekali lagi
Mari lakukan itu buat banyak anak. Bukan marah tapi didik. Walaupun mendidik buat saya ya. Tadi peristiwa tadi awal saya bahagia banget sih. Saya bilang begini, Tuhan terima kasih lah. Saya tuh ngelihat setidaknya puluhan dari anak yang saya didik mengerti hukum dan ketetapan. Ya. Tapi saya banyak ke luar negeri, bahkan ke bangsa-bangsa, bahkan ke gereja-gereja. Mereka tidak mengerti arti hukum dan ketetapan sama sekali. Saudara ini sekalian dibuka di depan umum supaya Kak Puji juga dapat keringanan. Ya, supaya tetap langsung next level ya, langsung diampuni. Saudara, kalau saudara dosamu dibongkar di depan umum seperti Daud, itu membuat saudara cepat naik level. Tapi ada orang yang gini, ibu ini kenapa sih bikin saya malu? Nah itu mental, masih mental bayi itu. Ya, saudara, Ibu Puji itu ada yang bilang gini, Bu, supaya cepat, ya, supaya praktis dan gak usah repot dandan, mari tato alis. Ya, loh, nggak salah kan, saudara kelihatannya ya. Supaya cepat loh, supaya pelayanan saudara itu saudara gampang. Saudara, tapi saya mau ngomong sama saudara ya, banyak di sini. Saudara, berapa banyak yang imam? Saudara harus tahu loh hukumnya. Hukumnya imam tidak boleh apa? Menato dan merajah. Ayo di sini yang imam berani pakai talit, pakai tato alis siapa? Nggak berani ngaku. Melinda, walaupun kamu itu mempelai, tapi kamu sering kali jadi istri gembala. Pakai saudara ya, biar bagaimana pakai talit. Kadang-kadang dalam tarian, tato alis enggak? Mana Melinda? Dia cuma ngelem bulu mata. Yes. Siapa yang sulam alis ini itu? Saudara, nah kalau saudara nggak tahu hukumnya, ya, saudara nggak tahu hukumnya, itu masalah. Saudara, Kak Puji itu imam, pemimpin imam lagi. Dia tato alis. Begitu tato alis gagal dan tiba-tiba terjadi efek samping dan sebagainya. Saudara, jadi kalau saudara lihat muka Bu Puji aneh, udah jangan nanya, itu akibat hukuman. Ya, nggak boleh ketawa juga ya, Joshua nggak boleh ketawa, itu sudah sombong loh saudara ya, mengetawahi orang lain. Loh, harusnya saudara mengasihani kok malah ketawa sih. Ya, mendoakan ampun loh saudara ya. Nah, saudara, sekali lagi kalau orang nggak tahu, saudara dengan santai gini, apa sih masalahnya tato alis? Saudara, ayatnya jelas. Dan hari itu saudara, ini soal sepele loh. Tuntutan iblis apa dalam Kak Puji, tapi sudah dibatalin. Dan kami semua untung ada Samuel, ada semua, ada kami sama-sama mendoakan. Yang pertama tuntutannya apa? Dipecat dari keimaman. Yang kedua tuntutannya adalah mati. Karena terkena api asing. Saudara, orang kalau enggak ngerti hukum, dia berpikir, kenapa gituan diurusin? Enggak, itu jebakan. Bukan Tuhan yang ngurusin, itu jebakan. Dan ternyata saudara ya, nanti habis ini saya minta Joshua juga bantuin. Ternyata tadi malam hal yang sama terjadi buat Pak Luki. Tetapi saudara, Bu Ella yang didatangi. Tapi jadi Pak Luki sebenarnya bisa membatalkan sih, karena istrinya, cuma nggak tahu udah cerita atau belum. Apa? Saudara, tiba-tiba tadi malam Bu Ella didatangin dan dibilang begini, Luki itu udah capek. Kalau ke depan gak akan kuat, boleh ndak pulang? Dan Bu Ella bilang apa? Oh ya ndak apa-apa, pulanglah. Aduh, saya bilang. Saya bilang gini, aduh. Dalam nama Yesus, dalam sidang ilahi saya memberi keputusan tidak akan pulang. Bersama-sama menyelesaikan sampai garis akhir, diangkat di awan-awan. Tapi itu jebakannya itu belum. Ini kalau mengerti hukum dan ketetapan ya. Kalau Bu Ella ngomong begitu, ini satu, dia udah dapat 1 poin.
Tapi dia cerita sama Pak Luki dan Pak Luki diam. Nah, itu jebakan yang final. Sudah jawab ya? Sudah jawab. Nah, karena itu kita mesti mengerti hukum. Ya, yang tadi yang Joshua bilang. Nah, itulah kenapa saudara saya cerewetin terus. Karena saudara mau sampai level raja, saudara harus mengerti hukum dan saudara harus memuridkan, mendidik bangsa. Amin. Akhirnya mendapatkan haknya. Saudara yang ketiga, menurunkan api. Ya, kita tahu ada api lawatan, ada api yang lain. Saudara, dan ini harus pada saat itu yang paling susah adalah air. Saudara dan Elia mempersembahkan yang paling susah. Saudara, jadi ada harga buat setiap saudara mengalahkan hari itu kesuaman perontak. Saudara dan raja, penguasa. Saudara yang ilahi harus bisa menurunkan api dari Tuhan. Membakar bangsa. Dan caranya apa? Memberi yang tidak ada. Memberi yang orang lain tidak mau lakukan. Karena itu kenapa pada waktu saudara mesbah dihentikan di Indonesia. Mesbah dihentikan bahkan di seluruh dunia. Maka saudara, hari itu saya mengumumkan untuk kita, saudara ya. Apa yang kita harus buat, saudara? Kita membuat ibadah bahkan 24 jam. Karena itu salah satu untuk menurunkan api. Saudara, kita lihat yang selanjutnya. Saudara membuka dan menutup langit. Saudara, dan ini adalah bagian dari penguasa. Bagian dari keilahian, bagian dari level raja-raja. Saudara, dan kalau saudara baca ayatnya, mari Christian. Yakobus 5 ayat 17 sampai 18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, kata sungguh-sungguh berdoa, saudara, kalau di dalam bahasa yang lain adalah again and again and again. Saudara, kata sungguh-sungguh berdoa, bahasa lainnya push on and push on and push on. Saudara, kata sungguh-sungguh berdoa artinya saudara akan terus maju dan tidak terhentikan, saudara. Saudara, dan ini bagian. Banyak orang yang berdoa 1, 2, 3 kali dan berkata begini. Bu, saya sudah kasih perpuluhan, mana hasilnya? Nah, ini gak bisa. Saudara gak level penguasa. Saudara, kalau saya mau cerita sama saudara ya. Hari dimana saya memulai Mahanaim, hari dimana saya gak punya uang sama sekali. Untuk bayar listrik gak ada. Untuk makan Stephen dan Joshua hari itu. Saudara, saya cuma bisa beli 5 tusuk sate. Saudara, dengan bumbu kacang yang banyak, 3 buat Stephen, 2 buat Joshua. Saking beli 10 aja enggak. Tetapi hari itulah Tuhan bilang apa? Buka rumah singa. Dan saudara, iblis bilang, buat kamu aja enggak ada. Saya bilang enggak peduli, saya akan terus jalan dan jalan. Saya akan ketok Indomaret, Makro, manapun. Saya akan ke pasar. Karena buat saya, saudara, mandat, destiny, apapun tidak akan bisa saudara dihentikan dengan kebutuhan, kelaparan ataupun keadaan. Saudara, hari itu, saudara, semua orang bilang Bahtera sesat. Saya itu, saudara, kalau saudara tahu, gara-gara Pak Yusak tabrakan, saudara Evi meninggal, Pak Samuel masuk penjara, saudara. Saya datang ke kebaktian, saudara ya. Datang jadwal khotbah loh, saudara. Saya disidang, dimaki-maki, diusir. Saudara, hari itu, saudara. Saudara, orang membatalkan khotbah saya itu mungkin ada sekitar 200 pelayanan. Tapi apakah itu membuat saya menangis, merengek-rengek di depan saudara?
Saudara, buat saya itu tidak akan bisa untuk menghentikan saudara destiny saya untuk melihat lawatan. Saudara, saya dibilang sesat. Wah, udah deh, saudara, julukan saya saudara sudah tahu lah. Buka Facebook maka saudara akan tahu. Mulai dari Lucifer, nenek sihir, sampai vampir, semua ada. Nggak tahu saya. Kenapa? Saya kan nggak mirip vampir ya. Vampir kurus, saya gendut. Saudara. Loh, saya apa miripnya nenek sihir loh saudara ya. Saya gini-gini masih cantik, nenek sihir peot, betul kan? Saudara, saya juga heran apa sih miripnya saya saudara ya. Tapi sekali lagi saudara, itu ndak boleh menghentikan. Saudara. Dan saya berdoa, orang bertanya, Bu, berapa lama lagi kita teriak lawatan? Ndak tahu. Tapi saya akan teriak sampai itu terjadi. Berapa lama lagi kita deklarasi tindakan profetik? Enggak tahu. Mungkin masih 1000 kali lagi, mungkin 5 kali lagi. Tapi pasti terjadi dan kita akan gerak dan gerak dan gerak. Kita akan lakukan push on dan push on dan push on. Saudara, kita akan terus saudara, again and again and again. Saya berdoa saudara. Saudara mengerti, kemanapun kau pergi, jejak yang kau tinggalkan, sapaanmu, doamu, perkataanmu, itu bisa merubah banyak orang. Jangan pernah berpikir saudara yang sia-sia. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara, dan kemudian mengalahkan intimidasi dan keletihan. Yang terakhir, saudara, dan saya mengerti kita semua, siapapun tidak ada, jangan pernah berkata ya, saya kebal. Tidak bisa saudara. Setiap kita akan pernah mengalami intimidasi, ketakutan, keletihan. Tapi kalau saudara tahu bagaimana Elia mengalahkan itu cepat aja. Yang pertama, makan. Kalau saudara tidak belajar memberi makan tubuh jiwa rohmu secara seimbang. Kalau saudara tidak pernah dapat wahyu, saudara duduk di sini dan saudara sudah tidak bisa makan. Artinya tidak ada firman yang merubah hidupmu, menusuk hidupmu. Saudara, masalah besar. Saudara, dimanapun engkau, hanya engkau yang tahu engkau masih bisa makan atau tidak. Dan setiap kali engkau bisa masuk dalam hadirat Tuhan makan, maka engkau tahu engkau sehat. Saudara, hal yang kedua, hari itu ada badai. Hari itu ada kilat, ada angin keras, ada banyak hal. Tapi Elia tahu itu bukan Tuhan. Tapi tiba-tiba ada angin sepoi-sepoi. Baru angin, Tuhan belum ngomong. Dia langsung tahu, dia bilang ada Tuhan. Saudara, engkau bisa mengatasi kelemahan, keletihan, intimidasi kalau engkau mengenal Tuhan sangat. Saudara, hadirat yang kencang belum tentu Tuhan. Saya ini ketemu dengan gereja setan. Saudara, dan mereka itu rebah loh. Yang di depan ini ngomong dan ngomong pakai kelihatannya kayak sepotong ayat, rebah. Saya ini pernah hadir face to face. Saudara, sama yang namanya nabi palsu. Saudara, dan nabi palsu ini saudara ya, bisa datangin hadirat sampai orang nangis dan nembak setiap orang exactly persis. Saudara, dia sampai bisa tahu gini loh. Tadi malam jam 5 sore misalnya ya, engkau melakukan ini. Sekali lagi, ada banyak orang yang berpikir pada waktu musik bagus, itu Tuhan. Kalau saudara tidak bisa bedakan, Roh Kudus, Bapa, Yesus, hatinya masalah besar. Masalah besar. Saudara, yang menyelamatkan kita, kalau saudara mengenali dia saat dia jadi pengemis.
Kalau engkau mengenali dia, saudara, saat dia jadi raja. Kalau saudara mengenali Tuhan pada waktu cuma desau angin. Kalau saudara mengenali matanya dan saudara tahu artinya. Bahkan kalau saudara cuma diam dan dia mundur satu langkah karena kita sombong. Dia mundur satu langkah karena kita menyakiti anak buah kita. Kalau kita mengerti, kita selamat. Tapi kalau kita tidak ngerti, ketika Tuhan mundur satu langkah, kita berpikir aman-aman saja. Bahkan kata Alkitab, Tuhan sudah pergi meninggalkan Simson. Tapi Simson berkata seperti yang sudah-sudah. Karena dia tidak pernah kenal. Dia raja. Dia orang hebat. Tapi dia tidak pernah kenal hatinya. Hari ini kita akan diurapi. Saudara, sebelum pengurapan kita akan makan roti dan minum air. Saudara, nanti Pak Luki akan memimpin sementara saya mengurapi yang lain. Saudara, rotinya itu adalah bintang, tanda saudara menjadi penguasa. Saudara yang ilahi, saudara menjadi raja-raja, menjadi panglima, menjadi jenderal-jenderal. Saudara menjadi imam besar. Saudara, tetapi airnya bicara tentang semua yang kotor, yang lama ditahirkan. Dan saudara, dari dalammu akan mengalir aliran-aliran air hidup. Sepanjang perjalanan sampai kita diangkat. Seperti yang tadi Joshua berkata, jangan panggil aku raja, tapi panggil aku hamba. Saya berdoa sepanjang jalan kita berkata pada banyak orang, jangan panggil aku raja, tapi panggil aku hamba. Saya berdoa itu menjadi sebuah doa.